Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya dalam pendekatan naratif counseling, yang penting adalah kita melakukan re-authoring atau membuat counterplot terkait dengan cerita yang bermasalah atau cerita masalah yang mendominasi klien. Nah, di sesi video yang pertama dan yang kedua, saya sudah menjelaskan terkait dengan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, memetakan dampak, sampai pada menetapkan tujuan sesi konseling dan apa saja yang perlu dilakukan oleh klien sehingga dia memiliki pekerjaan rumah. Nah, hari ini kita akan membangun cerita baru tentang masalah yang dibawa oleh klien kepada diri kita, ya, kepada konselor gitu. Jadi kita akan mulai dengan mengidentifikasi masalah atau solusi yang muncul mendominasi kehidupannya setelah mengikuti sesi konseling. Nah, setelah itu baru nanti kita akan tunjukkan bukti-bukti. Nah, bukti-buktinya ada worksheet-nya juga yang bisa, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai seorang guru BK itu bisa melakukan feedback atau meminta pendapat oleh orang lain gitu. Baik, kita mulai sesi berikutnya. Baik, terima kasih Kang Isan. Kita sudah ketemu lagi di sesi konseling yang berikutnya. Dan terima kasih sudah bertahan dalam sesi konseling ini. Baik Kang Isan, ketika di awal itu ada sosok cemas, ya. Ketika di awal itu ada sosok cemas, di mana Kang Isan tidak bisa menguasai itu dan sulit mengambil keputusan. Nah, kemudian ada sosok yang kalau pertemuan berikutnya itu ada sosok yakin. Nah, boleh ceritakan nggak sosok yakin itu seperti apa? Saya ingin mendengar. Kalau cemas kan sudah ya. Nah, kalau sosok yakin itu sendiri karena dia itu berani. Oke. Dia itu pemberani. Dia itu bisa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Oke. Dan dia kuat. Oke. Nah, jadi dia sosok yang pemberani, kuat, ya, kemudian yakin dan bisa mengambil keputusan. Nah, saya ingin nanya, selama 1 minggu kita tidak bertemu ini, itu lebih banyak yang muncul mendominasi diri Kang Isan itu adalah sosok yang cemas atau yang yakin? Mungkin sekarang bedanya beda satu lebih, hampir sama lah. Hampir sama? Iya. Hampir sama ya? Iya. Jadi kita coba analisis Kang, bolehkah Kang ceritakan situasi kapan saja yang cemas masih muncul tetapi yakin juga bisa muncul ya? Yang pertama cemas ketika karena sekarang saya juga sambil mengajar juga. Oke. Saya cemas ketika sekarang kondisinya lagi pandemi seperti ini. Apakah saya harus nyari sekolah yang lain, ataupun saya misalkan bertahan. Ketika bertahan saya dengan profit yang sedikit, ketika misalkan saya harus mencari sekolah yang lain untuk mendapatkan profit yang lebih banyak, itu belum tentu gitu. Antara di sana saya cemas dan bingung juga. Akhirnya ya saya kurang produktif juga ketika misalkan di sekolah. Jadi ketika di sekolah yang hadirnya adalah cemas. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa Kang. Artinya kecemasan itu muncul di sekolah, tetapi ketika di rumah dan di tempat kegiatan yang lain itu tidak muncul. Iya, tidak muncul. Oke. Sekarang apa perbedaannya yang membedakan kalau dulu mungkin cemas hadir di semua area, kalau sekarang itu hanya di sekolah? Ya karena mungkin sekarang posisinya sambil kerja, posisi di kerjaan hanya di kerjaan aja. Oke. Ketika misalkan di lain saya bisa lebih enjoy. Oke. Ketika komunikasi dengan orang tua, ketika sudah tidak cemas, apa yang bercerita? Gimana maksudnya? Ketika kalau di sekolah kan mungkin cemas ya, Iya. tapi kalau di rumah itu kan sudah tidak cemas.
Nah, ketika di rumah kemudian komunikasi dengan orang tua dengan perasaan cemas Iya. itu hilang, apa yang terjadi? Kalau ketika misalkan orang tua ketika ngobrol dengan orang tua tentang permasalahan di sekolah, mereka selalu menguatkan, Oke. meyakinkan, Meyakinkan. coba bertahan dulu, kalau misalkan seperti apa kita lihat ke depannya seperti apa, Oke. jangan terlalu buru-buru ngambil keputusan, katanya seperti itu kata orang tua. Dan Kang Isan menerima. Iya, menerima pendapat itu dan bisa menjadi lebih enjoy juga. Oh, bisa menjadi lebih enjoy Iya. juga dalam diri Kang Isan. Oke, kalau yakin frekuensinya berapa kali kan? Kalau yakin mungkin oh ya, ketika misalkan di rumah apa ya, karena saya juga sambil nyari-nyari apa ya, kerjaan yang lain, misalkan privat dan lain sebagainya, selalu ada gitu. Iya. Jadi rezeki itu selalu terbuka. Iya. Dan itu yang membuat Kang Isan semakin yakin. Iya. Oke. Iya. Selain Kang Isan privat, membuka kelas privat, apalagi Kang aktivitas yang bisa membuat Akang yakin bahwasanya saya selesai studi nih. Iya. Kemudian biaya pendidikan saya juga bertuntas. Iya. Selain itu juga saya selalu ya dengarkan kayak ceramah di YouTube dengan tentang hal-hal yang seperti itulah, keyakinan terhadap takdir dan lain sebagainya. Akhirnya bisa lebih menguatkan gitu. Oke. Jadi mendengar ceramah di YouTube. Iya. Kemudian juga lebih mengkaji lagi Iya. tentang agama Iya. itu bisa membuat yakin juga Kang Iya. Isan. Iya. Oke, terima kasih Kang Isan. Iya. Adakah hal lain lagi yang bisa membuat yakin ini semakin banyak lebih menang daripada si cemas? Mungkin semakin banyak saya berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dirasa menurut saya dia lebih di satu sisi berilmu juga, di sisi lain lebih berpengalaman. Oke. Bagi saya seperti itu. Dan itu yang membuat Akang semakin yakin. Iya, seperti itu. Komunikasi dengan orang-orang yang Iya. berilmu dan berpengalaman. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Isan. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu adalah cara menunjukkan bukti fakta ya, bahwasanya biar agar klien juga bisa melihat di mana cemas itu masih ada tetapi tidak terlalu mendominasi ke dalam kehidupannya. Dan ada satu lagi yang kita mulai tumbuhkan gitu. Kita mulai tumbuhkan dan klien merasakan, yaitu tentang keyakinan. Nah, itu yang harus kita dorong, narasi baru yang muncul pada situasi klien. Nah, teknik berikutnya setelah kita bisa menggunakan win table ini, jadi kita akan balik lagi memperkuat agar kecemasannya atau si cemas tadi masalah itu semakin turun, yaitu dengan menggunakan sphere of control ya. Ini untuk memperkuat saja Bapak dan Ibu. Jadi sphere of control itu adalah teknik yang saya ambil juga dari pendekatannya coaching ya Bapak dan Ibu. Ini saya kreatif saja, maksud saya ini counseling itu bagi saya itu adalah pendekatan yang kreatif gitu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu secara ilmiah, yang penting kita uji cobakan dan itu bisa membantu klien. Baik Bapak dan Ibu, ini saya gambarkan ya. Ini ada lingkaran dulu. Nanti saya tempel fotonya aja di video Bapak dan Ibu ketika untuk contoh. Baik Kang Isan, agar kita semakin berjuang untuk mengalahkan cemas, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa akan melakukan berikutnya setelah kemarin ketemu dengan mental Akang sudah, kemudian mendengarkan orang tua sudah, mendengarkan YouTube juga sudah yang berisi kajian. Kira-kira apa lagi kan? Iya, kalau misalkan yang lain banyak diskusi dengan teman juga. Oh, diskusi dengan teman. Ya, Teman kampus atau teman mana nih kan? teman kerjaan, di kampus juga, dan kalau misalkan ini relasi yang dekat lah dengan saya sendiri. Selain diskusi dengan teman, apalagi kan yang bisa Akang lakukan? Ya, banyakin kegiatan di luar, jangan mungkin
kalau diam sendiri kan banyak pikiran. Ya. Iya, jadi kalau misalkan diam di rumah pikiran kemana-mana, tapi kalau mengerjakan di luar, apakah itu misalkan main dan refreshing, mungkin itu akan menurunkan sih. Oke. Tempat-tempat mana saja kan untuk tempat refreshing atau yang akan dituju? Kalau saya sendiri sih lebih senang di gunung. Oh, di gunung. Iya, Baik. karena lebih dingin, lebih nyaman gitu. Nah, Kang, ini kan banyak nih Iya. opsinya Iya. yang sudah Kang sampaikan. Iya. Kira-kira ini kan ada lingkaran besar Iya. dan ini ada lingkaran kecil. Kira-kira Akang bisa pindahkan nggak ini kertas dari sini yang tujuan yang bisa Akang ingin lakukan ke sini yang Akang bisa prioritaskan. Silakan Kang Isa. Mana dulu? Mungkin untuk dipindahkan ke ini. Ke sini ya. Ya. Sekarang nggak? Mungkin Yang akan segera akan lakukan segera. ngobrol Oke. dengan orang tua, Hmm. ngobrol dengan teman, Ya. ngobrol dengan mentor, Ya. ngobrol dengan dosen, diskusi di tempat kerja, Oke. terus main ke gunung. Main ke gunung. Ya, ini tuh. Oke, terima kasih Kak Isa. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah ada ya gambarannya terkait dengan teknik spin off control ini. Jadi biasanya kita itu menghadapi klien dengan banyak mau, jadi banyak planning gitu. Tetapi kita belum tahu mana yang paling efektif yang bisa klien pilih atau klien lakukan. Nah, kita membantu menstimulasi klien untuk memilih. Jadi ada movement ya. Jadi yang dari lingkaran besar ke lingkaran kecil. Harusnya itu ada kertas post-it Bapak dan Ibu. Biasanya saya menggunakan kertas post-it, tapi saya kehabisan hari ini. Jadi saya biasanya itu meminta klien untuk memindahkan dari yang posisi yang besar, lingkaran besar ke yang skala prioritas yang akan dilakukan. Nah, itu adalah teknik yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam penerapan protokol konseling naratif. Nah, ada dua teknik lagi yang mohon maaf belum bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama itu kita bisa menulis surat. Format tulisan suratnya nanti bisa saya contohkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah itu bisa dengan memberikan sertifikat kepada klien. Nah, sesi ini idealnya yang sudah saya uji cobakan untuk terkait dengan ketangguhan psikologis dan atau ketangguhan akademik itu 5 sesi selesai Bapak dan Ibu, ada perubahan yang dirasakan oleh klien dan biasanya itu dikenal dengan yang tahapan akhir ini dikenal dengan tahapan evidence based. Nah, evidence based itu adalah kita menyampaikan bukti nyata kepada klien apa perubahan apa yang terjadi. Nah, itu sebagai tanda bukti. Nah, ini adalah misalkan saya memberikan sertifikat ya kepada klien saya dan isinya nanti saya contohkan kata-katanya seperti apa dan itu adalah bukti narasi cerita. Dan di akhir kita juga memberikan format worksheet yaitu perubahan narasi. Perubahan apa yang terjadi oleh klien di sesi simpulan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu kita bisa buat dalam bentuk worksheet sehingga nanti ada pergeseran perubahan yang tadinya dinominasi narasi yang bermasalah menjadi narasi yang baru dan sudah dilakukan re-authoring atau mengedit ceritanya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Muhajirin dan Kang Ihsan Hilmi. Kami izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.